Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke satu soal kedokteran. Kembali lagi, kita akan membahas soal-soal kedokteran di setiap videonya. Langsung aja kita ke soal hari ini. Seorang anak laki-laki usia 7 tahun datang dengan keluhan kedua mata merah. Pasien juga mengeluh matanya gatal dan keluar cairan bening. Menurut ibunya, pasien suka menggosok-gosokkan kedua matanya. Pasien punya riwayat asma dan bersin. Pada pemeriksaan didapatkan visus okulidextra 5/5, kornea jernih, konjungtiva hyperemis, tampak giant papil, dan cobblestone. Tata laksana yang tepat adalah A. Steroid, B. NSAID, C. Antihistamin, D. Antibiotik, E. Siklopegik. Kita kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Iya, jawabannya adalah antihistamin. Nah, kita bahas dulu ya. Jadi dari soal tadi itu diagnosisnya adalah konjungtivitis alergi. Ya, ada khas-khasnya. Nanti kita bahas. Dan untuk konjungtivitis, bakteri viral dan alergi itu masuk ke standar kompetensi 4, yang artinya lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinis dan penata laksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas. Nah, konjungtivitis alergi. Yang pertama kita bagi ada seasonal allergic conjunctivitis dan perennial allergic conjunctivitis. Untuk seasonal itu terjadi lebih umum ketika musim semi dan musim panas. Alergen yang paling sering adalah serbuk sari, pohon, dan rumput. Meskipun alergen spesifik bervariasi dengan lokasi geografis. Untuk perennial allergic conjunctivitis ini biasanya gejalanya setiap tahun. Lebih buruk di musim gugur saat terpapar debu tungau, bulu binatang, dan alergen jamur. Nah, ini kurang umum dan cenderung lebih ringan dibanding seasonal allergic conjunctivitis. Untuk diagnosisnya itu gejalanya hampir sama dengan gejala mata merah yang akut, berair dan gatal, muncul bersin dan hidung berair. Untuk tandanya itu visusnya masih normal. Lalu ada hiperemis konjungtiva, reaksi papiler ringan, kemosis dan kelopak mata yang bengkak. Nah, pada pemeriksaan kelopak konjungtiva bisa ditemukan eosinofil sebagai tandanya alergi dari konjungtivitis alergi. Ya. Untuk pengobatannya kita berikan yang pertama artificial tears untuk gejala yang ringan. Lalu yang kedua itu tata laksana yang utama adalah stabilisator sel mas seperti natrium kromoglikat, sodium nidokromil, dan odoxamid. Yang ketiga ada antihistamin, emedastin, epinastin, levokobastin, bepotastin. Dapat digunakan jika eksaserbasi dan dia memiliki efek yang sama. Sudah efektivitas yang sama dengan stabilisator sel mas. Atau bisa diberikan kombinasi antara antihistamin dan stabilisator, antihistamin dan vasokonstriktor. NSAID dan steroid topikal dapat diberikan namun jarang. Lalu bisa berikan antihistamin oral jika gejalanya parah. Selanjutnya pembagian dari konjungtivitis alergi ini ada vernal keratokonjungtivitis. Kita singkat menjadi VKC, gangguan bilateral berulang di mana jadi mengenai dua mata berulang di mana mekanisme imun yang diperantarai oleh IgE dan juga sel imun. Nah, ini lebih sering terjadi pada anak-anak usia 5 tahun ke atas dan relatif umum di iklim yang kering dan hangat. Lebih dari 90% memiliki kondisi atopik lain seperti asma dan eksim dan 2/3 memiliki riwayat keluarga atopi. Seperti pasien kita tadi ya, dia punya kondisi atopik dan anak kecil usianya lebih dari 5 tahun yaitu sekitar 7 tahun tadi. Nah, diagnosisnya gejalanya bisa ditemukan rasa gatal yang hebat yang mungkin terkait dengan lakrimasi, air mata yang keluar terus-menerus, fotofobia, dia takut terhadap cahaya, sensasi benda asing, sekret kental, dan rasa terbakar pada mata. Untuk tandanya ditemukan konjungtiva hyperemis,
ada hipertrofi papiler, ada makropapile atau disebut cobblestone, ada giant papile, cairan mukus, dan Horner Tantas dots, yaitu adanya papilar pada konjungtiva limbal. Bisa juga ditemukan keratopati. Nah, ini contohnya. Jadi, makropapila pada foto yang kiri atas itu bisa ditemukan. Nah, pada gambar yang A ini masih makropapila ya. Pada gambar yang C, nah itu udah cobblestone, udah jajan papila ya. Udah kayak di konjungtiva tarsalnya. Seperti ada benjolan-benjolan ya. Nah, yang bawah kiri itu ada Horner Tantas dots. Jadi adanya papilar pada konjungtiva limbus. Bukan konjungtiva limbus. Konjungtiva bulbi. Nah, di sekitar limbus ya. Lalu ada keratopati. Jadi udah mengenai dari kornea. Nah, yang A ini udah terjadi erosi pada korneanya, sedikit terjadi erosi. Lalu yang B ada plak. Nah, yang di tanda panah itu plak pada kornea. Nah, yang selain dari vernal keratokonjungtivitis, ada namanya atopic keratokonjungtivitis atau AKC. Kalau VKC tadi itu mengenai anak-anak. Nah, kalau atopic keratokonjungtivitis ya maksudnya, itu dia juga bilateral mengenai dua mata, kiri dan kanan, dan biasanya terjadi pada pasien-pasien dewasa justru. Itu sekitar 30-50 tahun. Nah, sekitar 5% dari penderita penyakit atopik keratokonjungtivitis ini, 5%-nya memiliki gejala sudah pernah mengalami gejala VKC pada masa kecil. Nah, keratokonjungtivitis atopik ini cenderung kronis dan tidak berhenti dengan tingkat harapan sembuhnya yang rendah, sehingga dikaitkan dengan morbiditas visual yang signifikan. Nah, dan gejalanya hampir mirip dengan vernal keratokonjungtivitis, namun lebih berat. Untuk tata laksana VKC dan AKC ini hampir sama, jadi untuk tata laksana umumnya dihindari alergennya jika memang sudah diketahui alergennya. Lalu kita kompres dingin bisa membantu berkurangnya reaksi alergi pada mata. Lalu kita bisa bersihkan kelopak mata secara teratur atau di bagian-bagian bulu mata jika memang terjadi blefaritis, atau bisa lakukan bandage lensa kontak jika terjadi keratopati jika korneanya sudah erosi. Nah, untuk pengobatan lokalnya dia mirip dengan seasonal dan perennial ya. Kita berikan mast cell stabilizer jika serangan eksaserbasi. Lalu kita berikan topical antihistamin. Jadi antara mast cell stabilizer dan topical antihistamin ini menjadi pengobatan yang pertama diberikan pada konjungtivitis alergi. Lalu kita bisa berikan NSAID dan steroid. Lalu kita bisa kombinasikan antibiotik dan steroid jika memang ada risiko infeksi. Lalu kita bisa berikan asetilcysteine sebagai mukolitik untuk mengurangi cairan mukus pada konjungtivitis alergi ya. Nah, sekian pembahasan satu soal kedokteran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.